Selamat datang kembali. Kita sering banget dengar ya, atau mungkin Anda juga ngerasain, kalau mau bisnis sukses itu kayaknya harus punya modal gede gitu. Seolah-olah kalau nggak ada uang banyak, ya udah, mimpi bangun usaha itu cuma angan-angan aja. Tapi, gimana kalau justru keterbatasan itu malah bisa jadi, pemicu sukses? Hari ini nih, kita mau bahas mendalam soal kisah-kisah nyata sama ide-ide menarik tentang gimana orang bisa sukses justru pas sumber dayanya lagi mepet banget. Kita bakal coba kupas konsep power of broke. Kekuatan dari kondisi kekurangan gitu. Iya, kita coba gali inspirasi dari perjalanan pengusaha kayak Damon John ya, pendiri Fubu itu, terus investor Shark Tank juga. Sama sosok-sosok dari Indonesia kayak Ibu Susi Pujastuti, Om Bob Sadino yang benar-benar mulai dari nol. Nanti kita lihat juga strategi praktisnya gimana ngelola keterbatasan. Kita ambil dari banyak sumber nih. Ada bukunya Damon John, pandangan dari Syafiq, Tim Deck, Pom Morris, sama summaries.com juga. Betul banget. Tapi penting nih digarisbawahi, ini bukan berarti kita meromantisasi kemiskinan atau kesulitan ya, bukan. Ini lebih ke gimana kondisi terbatas, terutama soal duit ya, itu bisa memicu energi, dorongan, fokus, sama kreativitas yang beda gitu. Konsep ini kayak nantang mitos-mitos lama lah, kayak perlu uang buat menghasilkan uang, atau harus punya kenalan orang penting, bakat luar biasa, atau latar belakang keluarga yang wah. Damon John sendiri kan ceritanya tumbuh di lingkungan pekerja biasa di Queens, New York. Dia punya disleksia, terus kerja paruh waktu di restoran Red Lobster sambil mulai usahanya. Jelas bukan dari privilege kan? Artinya, keterbatasan itu kayak maksa kita mikir lebih keras ya, cari jalan lain, dan modal itu sendiri kan nggak selalu duit tunai ya. Ada aset lain yang sering kita lupain. Nah, tepat sekali. Ada sumber dari Syafiq nih ngingetin kita soal modal non-uang yang penting banget. Pertama, pengetahuan. Paham banget soal bidang yang mau kita geluti. Itu fondasi awal. Terus, keterampilan. Skill praktis lah. Bisa masak, desain, nulis, coding, nego. Ini yang bisa langsung dijual. Lalu, jaringan. Koneksi kita. Mulai dari orang terdekat, keluarga, teman, sampai komunitas, kenalan kerja. Jaringan ini sering banget jadi pembuka pintu loh. Iya, jaringan itu kadang diremehin padahal krusial banget di awal ya. Banget. Terus ada waktu. Ini aset berharga banget, apalagi pas duit lagi tipis. Waktu bisa diinvestasiin buat belajar, kerja lebih keras, bangun jaringan tadi. Dan terakhir, kreativitas. Kemampuan mikir out of the box, cari solusi unik buat masalah-masalah yang muncul karena keterbatasan itu. Dan soal waktu itu kayak mata uang pengganti ya, pas modal finansial lagi nggak banyak. Benar, kayaknya kutipan terkenalnya Om Bob Sadino kan, harus ada uang untuk buka usaha, coba dibalik, harus ada usaha untuk punya uang. Intinya ya mulai aja dulu dengan apa yang udah kita punya sekarang, pengetahuan, skill, jaringan, waktu, kreativitas itu. Jangan malah fokus ke yang belum ada, itu modal awalnya. Oke. Coba kita lihat gimana ini jalan di dunia nyata. Kisah Damon John, mulai FUBU itu kan contoh klasik banget ya dari Power of Broke. Gimana tuh detailnya? Dimulai tahun 1992. Dari pengamatan simpel aja sebenarnya, Damon lihat topi ski dari Wall dijual mahal banget, sekitar $20. Dia ngerasa bisa bikin yang mirip tapi lebih murah. Akhirnya dia sama tetangganya jahit sekitar 90 topi, dijual di pinggir jalan Jamaica Avenue, Queens. Harganya $10 per topi, hasilnya, Nggak nyangka, dapat $800 dalam sehari. wow, itu langsung validasi pasar dari jalanan ya. Pasti bikin yakin banget di awal. Persis, untungnya diputerin lagi. Diajak teman-teman kecilnya, G. Alexander Martin sama Keith Perrin, buat gabung. Mulai bikin t-shirt sama jersey hoki pakai logo FUBU. FUBU itu kan singkatan dari For Us by Us. Jelas banget target pasarnya, komunitas Afrika Amerika sama kultur hip-hop. Nah, karena nggak punya duit buat iklan, mereka pakai strategi gerilya yang cerdik banget. Nah, ini nih bagian serunya. Gimana caranya mereka masarin tanpa modal gede? Jadi mereka minjemin produk FUBU ke rapper-rapper yang lagi naik daun buat dipakai di video musik mereka. Selama kurang lebih 2 tahun, produk FUBU itu nongol di puluhan video musik. Ini bikin ilusi seolah-olah FUBU itu udah merek gede dan mapan. Padahal waktu itu mereka masih kerja dari rumah ibunya Damon. Wah, itu cerdik banget ya. Numpang tenar artis tanpa keluar biaya iklan. Kayak influencer marketing sebelum zamannya gitu ya?
Bener banget. Puncaknya itu pas Damon berhasil yakinin teman lamanya, LL Cool J, bintang hip-hop gede kan dia, buat pakai t-shirt FUB di sebuah kampanye promosi. Malah, pas LL Cool J jadi bintang iklan buat merek mainstream, The Gap, dia diam-diam pakai topi FUB pas syuting, terus ngelipin lirik For Us by Us di rap iklannya itu. Publisitas gratis yang nilainya nggak kehitung. Luar biasa sih itu, manfaatin jaringan sama momen banget. Tapi abis mulai dikenal, pasti tantangan modal buat produksi muncul dong ya? Nah, iya. Tahun 1994, mereka dapat pesanan gede banget, nilainya $300.000 di pameran dagang Magic di Las Vegas. Ini kayak mimpi jadi nyata, tapi sekaligus jadi masalah gede. Mereka nggak punya duit buat produksi pesanan segitu banyak. Ibunya Damon sampai nekat gadaikan rumah mereka buat modal awal. Langkah yang resikonya gede banget, dan Damon sendiri nggak nyaranin orang lain ngelakuin itu. Mereka coba cari pinjaman bank, tapi ditolak mentah-mentah sama 26 atau 27 bank. Gila, ditolak puluhan bank. Itu pasti momen yang bikin mental down banget ya. Terus gimana mereka keluar dari situ? Kegigihan ibunya lagi. Dengan sisa uang yang ada, ibunya pasang iklan kecil di koran The New York Times. Harapannya ada investor yang tertarik. Nggak disangka, iklan itu narik perhatian Samsung Textiles. Setelah nego, Samsung setuju buat biayain produksi pesanan FUBU. Nah, ini titik baliknya. Jadi kisah FUBU ini nunjukin campuran antara jeli lihat peluang, kreatif masarin tanpa modal, gigih banget walau ditolak terus, manfaatin jaringan, dukungan keluarga, ya sama sedikit keberuntungan juga sih. Akhirnya FUBU jadi fenomena global kan, penjualannya miliaran dolar. Kuat banget sih ceritanya. Benar-benar ngubah keterbatasan jadi dorongan ya. Nah, sekarang coba kita tarik ke konteks Indonesia. Kan banyak juga pengusaha kita yang ceritanya mirip. Mulai dari Ibu Susi Pujastuti deh. Kisah Bu Susi ini mau burit banget ya. Beliau kan gak lulus SMA, cuma punya ijazah SMP. Awalnya coba dagang baju sama bed cover. Tapi terus jeli lihat potensi perikanan di Pangandaran yang kayaknya belum digarap maksimal. Modalnya terbatas banget katanya, cuma 750.000 dari hasil jual perhiasannya. Hah? Cuma 750.000 buat masuk bisnis perikanan? Itu perlu nekat dan pinter banget sih. Gimana beliau mulainya? Ya, dengan modal segitu, beliau mulai beli ikan langsung di pelelangan. Terus dijual ke restoran-restoran lokal. Beliau terkenal banget jaga kualitas sama kesegaran ikannya. Bisnisnya tumbuh pelan, tapi pasti. Tantangan berikutnya, gimana cara kirim ikan sama lobster kualitas bagus ke pasar ekspor dengan cepat. Logistik jadi masalah utama. Nah, di sini nih langkah beraninya. Beliau nggak cuma cari solusi sementara, tapi lihat peluang jangka panjang. Beliau nekat, ambil pinjaman bank gede buat beli pesawat Cessna Caravan. Beli pesawat buat angkut ikan. Itu lompatan gede banget dari sekedar pedagang ya. Betul. Awalnya pesawat itu ya buat angkut hasil laut dia, biar cepet sampai, jaga kualitas premiumnya. Tapi kemudian, lihat kebutuhan transportasi udara di daerah terpencil, usaha ini berkembang jadi maskapai Susi Air. Jadi dari ngatasin masalah logistik bisnis ikan, malah lahir bisnis baru di aviasi. Kuncinya, ngubah masalah jadi peluang, berani ambil resiko yang dihitung, sama terus inovasi. Wah, perspektif yang keren ya. Lihat masalah bukan sebagai hambatan, tapi malah jadi bibit peluang bisnis baru. Gimana kalau Om Bob Sadino? Jalannya kan beda banget tuh. Bob ini malah awalnya pegawai BUMN mapan loh, 9 tahun kerja. Terus beliau mutusin keluar dari zona nyaman, mau jadi pengusaha. Bisnis pertamanya itu sewa mobil mewah. Modalnya cuma satu Mercy bekas yang dia sopirin sendiri. Tapi, nasib berkata lain. Dia kecelakaan parah, mobilnya hancur, bisnisnya berhenti total. Waduh, kehilangan segalanya pas baru mulai gitu pasti pukulan berat ya. Gimana beliau bisa bangkit lagi dari nol? Nah, di sini kelihatan mental bajanya. Abis bangkrut itu, beliau nggak malu atau gengsi. Buat nyambung hidup, beliau kerja jadi kuli bangunan, upahnya harian. Bayangin, dari mantan pegawai kantoran, pengusaha mobil, jadi kuli. Setelah fase sulit itu, beliau lihat peluang baru, peternakan ayam. Modalnya pinjam dari tetangga, mulai usaha telur ayam negeri. Dari kuli bangunan ke peternak ayam. Itu butuh rendah hati sama jeli lihat peluang lagi ya? Iya, dan beliau nggak cuma ternak, telurnya dipasarin sendiri dari pintu ke pintu. Terutama ke orang-orang bule di Kemang, Jakarta yang waktu itu susah cari telur bagus. Pendekatan personal sama jaminan kualitas ini bikin orang percaya.
Bisnisnya terus berkembang ke daging olahan, sayur hidup,